Perkenalkan, saya Nafila Nurul Hasanah dengan NIM 2414201090 dari kelas A4 semester 2. Di video ini saya akan menjabarkan kasus pelanggaran nilai-nilai Pancasila terkait dalam sila ketiga Pancasila. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Pancasila merupakan dasar perilaku bagi rakyat Indonesia. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut yakni nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua, nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga, nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat, dan nilai keadilan yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Namun, pada kenyataannya, pelanggaran nilai-nilai Pancasila selalu terjadi. Di video ini saya akan membahas pelanggaran sila ketiga Pancasila terkait dengan kasus pembunuhan di Papua. Salah satu contoh pelanggaran sila ketiga adalah Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang kini dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Gerakan separatis ini telah berdiri sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam memperjuangkan keinginannya, kelompok ini kerap melakukan tindakan kriminal yang memakan korban jiwa dan tak jarang para wanita dan anak-anak menjadi korban kebrutalan KKB. Hingga kini, KKB masih sulit diatasi karena mereka pun dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dan mutakhir. Mereka pun bersembunyi di wilayah pegunungan Papua. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tindakan pelanggaran HAM seperti penganiayaan, bahkan sampai merenggut nyawa seseorang, sudah sangat banyak terjadi di Indonesia. Salah satu dari kasus penganiayaan yang terjadi adalah kasus penganiayaan di Papua. Pelanggaran HAM ini disebabkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum yang dimaksud adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Kelompok KKB Papua ini membuat berbagai masalah dan propaganda, dan hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI. Maka dari itu, hal ini bisa saja membuat perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat berhubungan dengan sila Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan adanya pelanggaran HAM negara Indonesia yang membentuk undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran HAM yang dimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Masalah pelanggaran HAM merupakan salah satu isu yang selalu muncul di Papua. Berdasarkan pantauan Komnas HAM terhadap peristiwa Wamena 2019, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga pelanggaran HAM sebagai jaminan hukum di bidang HAM, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Konteks pelanggaran HAM berat
yang terjadi di Papua berawal dari ketegangan politik saat penyatuan Papua, yang saat itu masih disebut dengan Irian Barat, dengan Indonesia. Karena pro dan kontra yang ada, insiden pelanggaran HAM Barat terus terjadi di Papua hingga saat ini, meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua, di mana latar belakang undang-undang ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi rakyat Papua. Kasus pelanggaran HAM di Papua bukanlah hal yang baru. Kasus ini dimulai pada 7 Desember tahun 2014. Kejadian awal kasus ini datang dari sekelompok pemuda yang menegur anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang membawa mobil dan tidak menyalakan lampu. Namun, teguran itu akhirnya mengakibatkan pertengkaran yang menyebabkan penganiayaan terhadap 3 remaja laki-laki oleh militer. Kemudian pada 8 Desember 2014 di distrik Enarotali, Kabupaten Paniai, sekelompok orang Ipakie mendatangi Polsek Enarotali dan Koramil untuk melakukan protes dan meminta penjelasan atas peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2014. Sekian video analisis saya mengenai pelanggaran sila ketiga Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Sebelum mengakhiri video ini, teman-teman boleh menonton video penutup berikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Keberhasilan dimulai dari tekad yang kuat. Kesuksesan dimulai dari berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado.